Bagaimana pemerintah memitigasi tren kenaikan harga beras dan analis ekonomi atas kenaikan harga beras, apa yang patut diwaspadai? Kita bahas bersama Arief Prasetyo Adi, Kepala Badan Pangan Nasional, dan Bima Yudhistira, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies atau CELIOS. Selamat malam, Mas Bima, Pak Arief. Selamat malam. Baik Pak Arief, dari data panel harga di Badan Pangan Nasional semuanya merah di seluruh Indonesia, tertinggi di Papua, terendah di Jakarta, tapi ada kenaikan 20% di atas harga eceran tertinggi. Apa sebenarnya yang terjadi dan bagaimana trennya nanti? Terima kasih. Untuk beras ini memang kita semua tahu bahwa Badan Pangan bersama Bulog tentunya menyiapkan untuk melakukan beberapa kegiatan. Untuk aksinya yang pertama adalah memang bantuan pangan untuk 21,3 juta KPM selama 3 bulan A10 kilo. Ini secara masif, mungkin sudah sekitar 1 minggu lebih. Tentunya Pak Presiden juga sudah memastikan ke beberapa tempat keliling untuk mempercepat bantuan ini. Ya. Kemudian yang kedua, memang ada gerakan pangan murah di beberapa tempat. Tentunya seluruh kabupaten kota bisa melakukan ini. Kemudian yang berikutnya lagi, tadi Pak Presiden juga sudah menyampaikan bahwa stok Bulog 1,6, mungkin sekarang 1,4 juta karena sudah mulai didistribusikan, ditambah dengan yang akan masuk sekitar 450.000 ton. Jadi sampai November itu memang 2 juta. Tapi kalau memang diperlukan kembali, kenapa enggak gitu ya? Karena kita perintah dari Pak Presiden itu pasti kita akan jalankan segera. Baik. Demikian Mbak. Pak Arief, ini kan kenaikannya sudah 20% nih harga beras di seluruh Indonesia, semuanya merah. Nanti akan naik sampai berapa lagi dan apa yang harus diantisipasi masyarakat? Kenaikannya akan sampai kapan? Sebagai informasi bahwa di awal tahun Badan Pangan Nasional memang menaikkan harga 20%. Jadi kalau tadi disampaikan tahun lalu, ya memang tidak bisa sama seperti tahun lalu karena di awal tahun harga pembelian pemerintah sudah kita naikkan 20%. Ini adalah adjustment dari beberapa komponen-komponen biaya yang memang harus di-adjust karena untuk pembentukan harga beras. Sebagai contoh misalnya kenaikan fertilizer yang sudah 3, 4, 5, 6 kali ya terakhir, kemudian ada komponen-komponen biaya lain termasuk BBM di bulan September gitu ya. Jadi memang harus dilakukan adjustment sehingga kita memang sudah menaikkan harga beras, harga GKP ya 20%. Itu di awal-awal tahun. Kemudian berikutnya dengan kondisi seperti hari ini memang trennya di 3-4 bulan terakhir setiap tahun itu memang produksi pastinya di bawah dari konsumsi. Sehingga itu perlunya kita membentuk cadangan pangan pemerintah seperti yang telah kita sampaikan mulai dari akhir tahun lalu, awal tahun lalu bahwa kita akan mempersiapkan 2,4 juta ton yang ada di Bulog. Dan terbukti bahwa Bulog sampai hari ini sudah mendistribusikan sekitar 1,4 sampai 1,5 juta ton. Kemudian masih memiliki stok 1,6, berarti kan sudah 3 juta ton, ditambah yang masuk 400.000 ton, jadi 3,4, 3,5 juta. Apabila memang diperlukan harus nambah, kita tambah lagi gitu ya. Dengan ada stok itu akankah menekan harga beras atau masyarakat harus bersiap akan ada potensi kenaikan harga beras? Karena tadi Presiden juga menjelaskan saat ini 7 provinsi udah ada kekeringan karena El Nino, makanya pasokannya berkurang. Apakah masyarakat harus siap-siap naik lagi harga beras? Nomor satu kan ketersediaan. Jadi hari ini kita bicara ketersediaan dulu ya, nomor satu. Kita pastikan ketersediaan. Kalau kita bicara harga, harga itu biasanya supply and demand. Pada saat supply GKP seperti hari ini, hampir nggak ada gabah kering panen di bawah 7.000, susah gitu ya. Harga GKP hari ini di atas 7.000. Kemarin kita dapati udah 7.800. Itu daerah dekat sini ya, Brebes ya. Kemudian saya jalan darat kemarin keliling sampai ke Sukoharjo, kemudian daerah dekat-dekat Kartosuro ya. Itu saya pastikan bahwa memang harga GKP itu tinggi gitu. Baik, artinya potensi kenaikan harga beras masih mungkin terjadi ya?
Pak Arief Jadi ya. kalau GKP jadi kalau GKP tinggi, sudah pasti harga beras akan Oke, tinggi. Nah, baik, kenapa tinggi? Ya memang karena rebutan di tingkat petani. baik. Oke, Jadi baik Pak setiap Arief. lahan yang kita datangi, nanti Mas Bima juga mungkin bisa Mhm, ceritakan, mhm. setiap lahan yang kita datangi itu sudah ada yang memblok gitu ya. Baik. Jadi sekarang sistemnya udah diblok, kemudian diberi misalnya 7.300, 7.600. Mhm. Kalau GKP-nya sudah diblok harga 7.600 oleh penebas ya, itu artinya 7.800 sampai dengan penggilingan padi sudah dipastikan angkanya mendekati 13.500 sampai Oke, 14.000. baik Pak Arief. Demikian. Mas Bima, Anda melihat kondisi ini sudah menunjukkan gejala darurat beras? Ya udah cocok itu judulnya Kompas TV, memang ada darurat beras harus diakui ya. Hmm. Jadi begini, kalau dilihat dari daerah-daerah yang memang harus kita cermati, salah satunya misalnya saudara-saudara kita di Nusa Tenggara Timur gitu. Dari harga Januari itu 11.700, Mhm. sekarang harganya di 14.650. Jadi NTT ini salah satu wilayah yang kenaikannya juga cukup cepat dan cukup tinggi. Ya, kenaikannya dari Januari sampai September aja 2.900 atau 25% ya. Jakarta naik, tapi naiknya 7%. Artinya apa? Artinya ada beberapa daerah yang memang sudah bisa dikategorikan dalam darurat gitu ya untuk beras ini. Mhm. Terutama mereka juga mungkin mengalami kekeringan ya, tapi juga karena apa? Karena masalah tol lautnya nggak selesai. Oke. Biaya logistiknya juga masih mahal, jadi disparitasnya jauh sekali tuh antara harga beras yang ada di Jakarta dengan harga beras dengan saudara-saudara kita yang ada di luar Jawa. Mhm. Cuman begini nih, harusnya kan kita nggak menganalogikan atau berlogika, ya udah kalau sekarang situasinya begini ya kita harus impor. Kita melihat nih ke belakang apa yang salah dengan sisi produksi dari beras ini. Kenapa kok Indonesia dengan 275 juta penduduk kan gitu ya? Alasannya El Nino nih, kan kekeringan Mas Bima. Ya di India juga ada El Nino juga gitu. Tapi India ini kan udah lama menyiapkan, dia 40%. Jadi India ini adalah 40% penghasil beras terbesar di dunia. Penduduknya 1,4 miliar. India nggak mau ekspor, panik sampai ke Indonesia. Jadi poinnya adalah kenapa kita dengan 275 juta penduduk, itu bukannya sekarang nih momentum-momentum kekeringan begini kita bantu negara tetangga lainnya. Justru kita berharap dikasihani dengan kuota impor dari negara-negara tetangga. Berarti masalah ini kan ada di hulu nih, salah satunya kegagalan mengatasi masalah produksi. Kemudian tadi disebut kalau misalnya sudah tahu bahwa efek dari kenaikan harga BBM, kenaikan harga pupuk ini berpengaruh terhadap biaya produksi di level petani, maka harusnya pemerintah turun tangan. Mhm. Kan dulu kalau nggak salah mewacanakan untuk subsidi transportasi ya, untuk di sektor pertanian. Kemudian bisa jadi sekarang untuk petani kasih aja tuh kartu untuk BBM-nya harganya lebih murah lagi kalau beli BBM bersubsidi, terutama solar. Mhm. Juga pupuk nih Mbak, pupuk ini juga salah satu hal yang krusial saya kira. Oke. Jadi pupuk ini kalau harganya naik memang karena gasnya naik, tapi kita nggak bisa kemudian melihat, oh ini salah karena perang Ukraina. Baik. Harusnya alokasi anggaran subsidi pupuknya yang kemudian ditambah. Jadi Oke. banyak hal yang harusnya dilakukan nih kemarin-kemarin, tidak dilakukan sekarang. Baik. Kalau kondisi Ya kan? seperti ini, apa intervensi yang tepat dari pemerintah menurut Anda? Ya kalau udah kondisi sekarang, ini gini aja deh, saya lihat kepala-kepala daerah ini harus saling berkoordinasi. Mhm. Nggak perlu pakai TPID, tapi bisa langsung direct koordinasi dengan daerah lain yang masih ada surplusnya. Kemudian kalau ada beras yang ada di gudang Bulog, meskipun kita tahu terbatas, keluarkan aja semuanya gitu. Keluarkan aja semuanya sehingga bisa ada stabilitas harga di tingkat Baik. konsumen. Dan yang terakhir saya pikir ini sayangnya udah diketok sih APBN 2024. Ini harusnya alokasi untuk subsidi pupuk, benih, Oke. kemudian alsintan bagi petani itu naikkan aja signifikan. Itu yang harusnya bisa dilakukan nih, paling enggak kita kan mengantisipasi dampak El Nino ini bisa panjang sekali, 2024 masih akan terasa, maka inflasi dan kemiskinan yang diakibatkan Itu dia. karena beras ini juga akan persisten. Jadi udah Jadi pemerintah menurut Anda deklarasi. ada efek domino dari kenaikan harga beras karena beras ini kan sangat-sangat dasar ya, kebutuhan dasar. Efek dominonya kan Enggak, seperti apa?
Jelas Mbak, beras ini bukan hanya kena kepada inflasi, tapi kan banyak turunan lainnya. Ya, UMKM di sektor makanan baik. minuman kita banyak juga, itu juga sensitif terhadap harga beras. Hmm, Belum kemudian pinjam uangnya ke bank. Apa hubungannya? Harga beras naikkan inflasi, inflasi oke. naikkan suku bunga. UMKM yang akan pinjam uang juga nanti terpengaruh karena harga beras naik, bunganya jadi lebih mahal. Mhm, Jadi ada korelasi sampai jauh ke sana dan ini mungkin yang paling dekat adalah kemiskinan. oke. Petani-petani kita itu sebagian besar dari keluarga miskin dan rentan miskin. Mhm, Jadi langsung harga beras naik Rp100 itu langsung kelihatan. hmm, Data kemiskinannya juga mungkin bisa baik, mengalami kenaikan. baik. Dan Ada, nggak bisa aha, sesederhana diselesaikan dengan bansos, nggak bisa. tidak bisa. Tapi tadi Mas Bima menyatakan gelontorkan saja seluruh beras yang dimiliki oleh Bulog untuk bisa menekan harga beras di pasar ya, Mas Bima. Mungkinkah itu dilakukan, Pak Arief? Sepakat saya sama Mas Bima. Jadi hari ini kita semua harusnya fokus di produksi. Mhm, Ya. Jadi faktor-faktor yang membuat produksi ini baik seperti infrastruktur, ya, misalnya waduk, Pak Jokowi sudah sampaikan, jadi Menteri PUPR sudah bangun 60 waduk ya untuk reservoir, water reservoir. oke. Kemudian saluran-saluran irigasi, embung, ya. Tapi kemarin saya cek memang beberapa embung asat, nggak ada airnya gitu ya. Hmm. Jadi kalau climate change seperti ini ya memang kita harusnya punya strategi-strategi lain Nah, begitu ya kalau dalam hal tadi ini. usul dari Mas Bima untuk gelontorkan saja bantuan Bulog, semua yang dimiliki oleh Bulog untuk menekan harga beras saat ini. Mungkinkah itu diwujudkan atau terjadi? Singkat saja Pak Arief sebelum, Memang itu yang harus dilakukan. Jadi oke. 640.000 ton itu nggak sedikit. Kan dalam 4 bulan terakhir kita juga gelontorkan udah 1,4 juta. Hmm, Tahun lalu hanya 900.000 ton. Tahun ini udah 1,4 juta. Pak Presiden perintahkan lagi 640.000 ton. Kita mau siapkan lagi 1 juta ton, itu artinya itu oke. penggelontoran secara masif. Hmm, 3 bulan itu artinya 8 triliun yang digelontorkan gitu ya. hmm, Nah, tapi saya sepakat. Ini kalau misalnya nggak diperbaiki, ya oke. eh, Baik. produksi padi kita nggak cukup, maka nanti penggiling-penggiling padi kita akan mati. Oke. Di situ nanti kita Baik. akan sama case-case-nya dengan jadi net importer seperti bawang putih lagi. Jadi Oke. mari sama-sama kita dukung, kita dorong Kementerian Teknis untuk mempercepat ya transformasinya Mhm, dan kita tadi sepakat pupuk, benih, baik. infrastruktur itu semua harus segera dikerjakan. Demikian, Diperbaiki Mbak. sejak dari hulu. Terima kasih Pak Arief, terima kasih juga Mas Bima sudah berbagi analisa bersama kami di Sapa Indonesia Malam hari ini. Selamat malam.